Jika mereka berada di kekaisaran matahari bulan, kecuali mereka seperti Huo Yuhao dan memiliki kemampuan yang dapat menyembunyikan seluruh kelompok dan memanfaatkan kekuatan spasial, mereka tidak mungkin berhasil dalam penyergapan apapun dengan cakupan pengawasan yang hampir kedap udara. Mereka tidak lagi harus meninggalkan siapapun di depan alat jiwa mereka. Mereka bisa menunggu sampai situasi kerajaan Douling stabil sebelum mengirim seseorang kembali untuk mengklaimnya. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat mereka terbang ke langit dan terbang ke arah yang ditinggalkan oleh kedua legiun insinyur jiwa itu. Deteksi spiritual Huo Yuhao tidak dapat mencakup seluruh negara, tetapi mengejar dua legiun insinyur jiwa tidaklah banyak. Di dalam kota Douling, asap dan debu merembes ke udara karena sebagian besar istana kerajaan hancur dari pusatnya setelah serangan gencar yang menakutkan itu. Hanya dinding luarnya yang masih compang-camping. Ada tangisan yang menyakitkan di mana-mana di kota, dan seluruh kota berada dalam kekacauan. Pasukan pertahanan kota tidaklah kecil, tapi mereka hanya bisa berusaha menjaga ketertiban. Istana kerajaan telah dihancurkan, dan hal itu secara praktis memusnahkan warga andalan kerajaan Douling. Su Sanxi membawa Jiang Nanan, Ye Gui, Nan Qiuqiu, dan Ji Juen saat mereka tiba di bawah tembok kota Douling. Mereka menyaksikan asap dan debu saat ekspresi mereka menjadi semakin hitam. Su Sanxi tidak hanya memiliki kekaisaran jiwa surgawi dalam darahnya, karena setengah dari darahnya berasal dari kekaisaran Douling, namun ibunya juga adalah putri kekaisaran Douling sebelumnya, adik bungsu kaisar sebelumnya, yang merupakan putri kaisar saat ini. Tante. Tentu saja, prasyaratnya adalah kaisar kerajaan Douling masih hidup. Su Sanxi telah mengikuti ibunya ke kekaisaran Douling ketika dia masih muda, dan dia pernah bertemu sepupunya, kaisar, sekali, meskipun mereka jarang menghubungi satu sama lain setelahnya. Keluarga kerajaan Douling sangat tidak setuju ketika ibunya menikah dengan ayahnya. Ibunya adalah putri kesayangan kaisar sebelumnya. Namun sang putri yang sombong akhirnya memilih pangeran menawannya sendiri, dan dia kawin lari dengan ayah Su Sanxi. Ketika dia kembali bersama Su Sanxi. Oleh karena itu, keluarga kerajaan Douling mengucilkan keluarga Su Sanxi. Hal ini dianggap sebagai rahasia terdalamnya, bahkan Jiang Nanan pun tidak mengetahuinya. Hati Su Sanxi dipenuhi dengan banyak emosi saat dia menyaksikan kota Douling terperosok dalam debu dan asap. Ini adalah rumah lama ibunya, apapun yang terjadi. Bagaimanapun juga, sebagian darah keluarga kerajaan Douling masih mengalir dalam darahnya. Buka gerbangnya. Su Sanxi menatap benteng itu. Gerbangnya ditutup pada saat ini, dan tentara berpatroli di benteng dengan sungguh-sungguh dan sedih. Siapa yang ke sana? Busur dan alat jiwa di benteng segera diarahkan ke bawah. Semua orang di kota masih gemetar, ketakutan, dan tegang. Dalam keadaan seperti itu, sosok mencurigakan yang muncul bisa diserang. Kami berasal dari Akademi Shrek. Kami di sini untuk menolong Anda. Su Sanxi berbicara sambil merendahkan suaranya. Akademi Shrek? Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Jenderal di tembok kota hampir tidak bisa tetap tenang. Su Sanxi mengangkat tangannya dan menunjukkan tanda identitasnya sebagai siswa dari halaman dalam Akademi Shrek. Alat jiwa teleskopik diperlukan untuk setiap kerajaan, dan mereka yang berada di tembok kota dengan cepat melihat tanda identitasnya sebelum mereka melemparkannya ke tembok kota. Su Sanxi khawatir dan tidak sabar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan di saat seperti ini, dan membuang tokennya dengan paksa. Token tersebut mencapai puncak tembok kota, dan dengan cepat diverifikasi sebelum gerbang kota akhirnya dibuka. Seorang jenderal yang berusia sedikit lebih dari 30 tahun keluar. Meskipun Su Sanxi dan yang lainnya tampak muda, dia tidak berani untuk tidak menghormati mereka sama sekali, karena siapapun yang berasal dari Akademi Shrek tidak dapat dinilai berdasarkan usia mereka. Siswa halaman dalam yang baru berusia 20 tahun sudah memiliki kehebatan yang luar biasa. Bagaimana situasi di dalam kota? Su Sanxi bertanya pada sang jenderal. Saya tidak terlalu yakin. Serangan musuh datang tanpa peringatan. Mereka muncul tiba-tiba dan langsung menyerang istana kerajaan sebelum menyerang semua posisi penting kami. Kami menderita kerugian besar. Istana kerajaan. Wajah sang jenderal diliputi kesedihan saat dia berhenti di sana. Meskipun dia tidak tahu persis bagaimana keadaan istana kerajaan, dia bisa melihat situasi yang mengerikan dengan menatap ke arah istana dari benteng. Sang jenderal telah berjaga di benteng ketika istana kerajaan dibombardir oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, dan dia merasa seperti akhir dunia telah tiba pada saat itu. Seluruh istana menjadi bola cahaya oranye merah yang sangat besar, dan serangan gencar yang mengerikan terjadi setelahnya.
Para insinyur jiwa yang melawan di dalam kota dibantai oleh musuh-musuh mereka yang menakutkan sebelum mereka mulai mengejar pasukan pertahanan kota. Meskipun pasukannya tidak sedikit, mereka menderita kerugian besar karena tidak terorganisir dan tidak mampu membalas. Beberapa bangunan besar hancur total. Ekspresi Susanshi sangat gelap, tapi dia mampu tetap tenang. Meskipun kami tidak dapat memastikan apakah keluarga kerajaan masih memiliki orang yang selamat, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya sekarang untuk memulihkan ketertiban di kota Douling. Rekan kita telah memukul mundur musuh, dan kedua legiun insinyur jiwa telah mundur. Tidak ada yang akan menyerangmu untuk saat ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu lagi menjaga gerbang kota. Bawa anak buahmu dan ikuti aku ke kota. Kami akan segera menjaga ketertiban. Ah, saya tidak bisa melakukan itu. Jenderal itu segera menolak, sementara matanya juga menjadi curiga saat dia menatap Susanshi. Susanshi ingin dia meninggalkan gerbang kotanya, tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Susanshi tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia melepas kalung dari lehernya. Rantainya sendiri berwarna perak dan sangat tipis, tapi liontin yang tergantung di bawahnya sangat aneh. Itu adalah tanda emas samar, dengan 6 permata tertanam di permukaannya. Setiap permata memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, namun permata itu bersama-sama membentuk kata, Douling, dan juga memancarkan gelombang kekuatan jiwa yang samar. Jenderal itu tercengang saat melihat liontin ini. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Susanshi sebelum dia berlutut. Salam, Pangeran. Pangeran? Jiang Nanan, Nan Qiuqiu, Ye Gui dan Ji Juan semuanya terkejut saat mendengar kata itu. Sejak kapan Susanshi menjadi pangeran kerajaan Douling? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kaisar sebelumnya telah memberikan liontin ini kepada ibunya ketika dia menjadi putri kesayangannya. Kalung ini merupakan lambang keluarga kerajaan dan juga lambang status dalam keluarga kerajaan. Kalung ini hanya bisa diberikan ketika pangeran memperoleh gelar mereka, dan hanya ada sedikit liontin ini di dalam kerajaan Douling. Saat itu, liontin ini diberikan kepada ibu Susanshi karena dia disayangi. Ini berarti kakek Susanshi telah menganugerahkan kepada ibunya status yang tidak kalah dengan seorang pangeran. Setelah itu, ketika ibu Susanshi kawin lari dengan ayahnya, liontin itu menjadi souvenir. Kaisar yang marah bahkan ingin mengambilnya kembali, tetapi ibu Susanshi menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia tidak ingin menyerahkannya, apapun yang terjadi, dan mengaku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Pada akhirnya, itu menjadi bagian dari properti Susanshi setelah dia dewasa. Bahkan Susanshi sendiri tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menggunakan liontin ini suatu hari nanti. Betapa dia sangat takut pada hari ini. Namun di saat seperti ini, darah keluarga kerajaan Douling mengalir di tubuhnya. Dia harus mengambil tanggung jawab. Susanshi mengambil kalung itu dan memasangkannya kembali di lehernya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tenang. Urusan kita mendesak. Ikuti saya ke kota segera, dan tarik pasukan pertahanan kota agar kita dapat menjaga ketertiban internal. Kita tidak bisa membiarkan kota Douling mengalami kekacauan lagi, apapun yang terjadi. Kami tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mati." Ya. Jenderal itu dengan cepat bangkit, dan matanya yang semula kosong dan sedih dipenuhi rasa percaya diri. Meskipun dia tidak tahu siapa pangeran ini, dan dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, setidaknya seseorang dari keluarga kerajaan Douling masih ada. Ini berarti masih ada harapan. Selama kota Douling tidak terjerumus ke dalam kekacauan yang tidak dapat diubah, masih ada peluang untuk membalikan keadaan. Jenderal segera memberi perintah, dan menarik 1.500 tentara dari 2.000 orang yang bertanggung jawab menjaga tembok kota. Dia memimpin mereka secara pribadi saat mereka mengikuti Susanshi dan yang lainnya ke kota. Kota Douling benar-benar perlu distabilkan di saat seperti ini. Susanshi mengungkapkan identitasnya dan memasuki kota Douling untuk memulihkan ketertiban di sisi ini. Di sisi lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong berhasil menyusul 2 legiun insinyur jiwa itu. Mereka bisa melihat formasi mereka yang tegas dan rapi di kejauhan. Huo Yuhao menghela nafas pelan saat dia berbalik ke arah Tang Wutong dan berkata, "Kekaisaran Matahari Bulan jauh lebih baik dalam melatih, mengasuh, dan memimpin insinyur jiwa mereka daripada kita. Lihatlah formasi mereka dan alat jiwa mereka yang terhubung. Mereka jauh lebih maju dibandingkan kita. Bagaimanapun, mereka mengharumkan nama mereka sebagai legiun insinyur jiwa peringkat binatang." Tang Wutong berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya pikir kecil kemungkinannya kita bisa mempertahankan mereka di sini dalam kondisi seperti saat ini. Alat jiwa yang terhubung benar-benar terlalu menjengkelkan.
Jika Legiun Insinyur Jiwa tidak memiliki alat jiwa yang terhubung, Huo Yuhao dan Tang Wutong dapat menyergap dan melenyapkan semua insinyur jiwa ini dengan mengandalkan domain imitasi dan interferensi spiritualnya yang misterius. Tapi dengan adanya penghalang pertahanan yang dihubungkan oleh Legiun, peluang itu telah berkurang hingga hampir nol. Legiun Kekaisaran Matahari Bulan tidak takut disergap selama mereka dapat mempertahankan penghalang pertahanan yang terhubung, dan dengan kekuatan serta persiapan mereka melawan penyergapan, itu sepertinya bukan tugas yang sulit. Mereka hanya perlu menjaga pertahanannya pada level tertentu. Huo Yuhao merenung sejenak saat matanya terpejam. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa lolos dari kejaranku seperti itu? Saya ingin melihat apakah mereka dapat mempertahankan pertahanan mereka lebih lama, atau apakah pengejaran kita lebih kejam. Cincin penyimpanan Huo Yuhao bersinar saat dia berbicara, dan sebuah meriam jiwa muncul di tangannya. Meriam jiwa ini tidak besar, dan diameter bukaannya hanya sekitar 30 cm. Warnanya benar-benar hitam, dan memancarkan gelombang kekuatan jiwa yang lembut. Huo Yuhao memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam meriam, dan meriam itu segera bersenandung pelan. Dia meletakkannya di bahunya, dan bahkan tidak perlu membidik saat dia menekan tombol untuk menembak. Lampu merah yang menyilaukan muncul dari meriam dan meledak ke arah dua legiun insinyur jiwa di kejauhan. Ini adalah meriam yang meledak normal, dan efeknya sangat sederhana. Ini bisa menghasilkan kekuatan ledakan yang kuat dan suhu tinggi yang menyebabkan kerusakan. Huo Yuhao telah membuat sendiri meriam yang meledak ini. Itu adalah alat jiwa kelas 7, tetapi kekuatan ofensifnya hanya setara dengan alat jiwa kelas 5. Ada perbedaan besar antara alat jiwa kelas 7 dan alat jiwa kelas 5. Karena kemampuan ofensifnya hanya dimiliki oleh alat jiwa kelas 5, lalu mengapa alat jiwa itu sendiri adalah kelas 7? Alasannya sederhana, karena Huo Yuhao telah berusaha memaksimalkan aspek lainnya. Dalam hal ini, itu adalah jangkauan meriamnya. Meriam ledakan Huo Yuhao dapat mencapai jangkauan 10 km, yaitu 10.000 meter. Itu sudah bisa menyaingi peluru meriam jiwa stasioner tertentu. Bahkan Xuan Ziwen memujinya ketika dia membuat alat jiwa kelas 7 ini. Xuan Ziwen sangat ketat dan menuntut, dan dia biasanya tidak memuji murid-muridnya kecuali mereka telah mencapai prestasi luar biasa. Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling banyak menerima pujian dari Xuan Ziwen, tetapi meskipun demikian, pujian tersebut jarang sekali terjadi. Meriam jiwa yang bukan alat jiwa stasioner yang dapat menembak pada jarak yang luar biasa adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat dalam sejarah para insinyur jiwa. Bahkan Xuan Ziwen sendiri mungkin tidak bisa melakukannya lebih baik daripada Huo Yuhao jika dia melakukannya sendiri. Ada alasan mengapa Huo Yuhao membuat meriam jiwa ini, dan tujuannya sederhana. Dia ingin bisa memancing musuh-musuhnya bila diperlukan. Cangkang meriam jiwa yang tidak bergerak terlalu mahal, dan itu juga merupakan barang sekali pakai. Meskipun Huo Yuhao telah mengeluarkan banyak logam langka saat membuat meriam jiwa ini, dan logam langka itu juga dianggap jenis yang sangat berharga, dia dapat menggunakan meriam jiwa ini berulang kali. Huo Yuhao telah menembakkan meriamnya, dan peluru meriam itu melesat di udara. Cangkang meriamnya ramping, dan itu seperti biji kurma yang langsung menuju kedua legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan di kejauhan. Kecepatan peluru saat meninggalkan laras tidak dianggap cepat, tapi yang menakutkan adalah percepatannya setelahnya. Cangkangnya segera melaju setelah terbang sejauh 100 meter, dan cangkang itu sendiri terbelah saat bagian dari cangkang aslinya mendorongnya ke depan, sehingga separuh lainnya dapat terus meluncur ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Semuanya dicapai dalam keadaan energi. Tidak sulit untuk melihat betapa luar biasa hal ini. Ledakan. Sebuah ledakan disertai percikan oranye merah saat peluru itu meledak di penghalang pertahanan Legiun Insinyur Jiwa. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong menyergap kedua legiun sebelumnya, para insinyur jiwa yang selamat tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Setelah serangan mendadak Huo Yuhao yang hampir membunuh Xia Xuanchen, dan selain penurunan tajam jumlah mereka, mereka akan bodoh jika tidak tahu apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, para insinyur jiwa ini sangat tegang bahkan ketika mereka mempertahankan penghalang pertahanan mereka saat terbang ke depan. Ketika peluru meriam jiwa tunggal meledak di penghalang pertahanan mereka, reaksi pertama hampir setiap insinyur jiwa adalah meningkatkan penghalang pertahanan terkait mereka ke tingkat setinggi mungkin. Legiun Tiran Jahat bukanlah satu-satunya, bahkan Imperial Dragon Legion berperilaku dengan cara yang sama. Penghalang pertahanan yang terhubung dari dua legiun insinyur jiwa langsung terbentuk, dan mereka bahkan mulai mengisi daya alat jiwa ofensif mereka yang terhubung sehingga mereka dapat bersiap untuk menyerang kapan saja. Reaksi mereka luar biasa cepat, semuanya sangat tepat dan tepat.
Su Tianyuan dan Xia Xuanchen, sebagai komandan legiun tersebut, tidak menemukan masalah sama sekali dengan tanggapan mereka. Namun sebuah masalah memang muncul. Masalah ini sederhana dan langsung, di mana musuhnya? Sebuah meriam jiwa ditembakkan, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak musuh mereka sama sekali. Terlebih lagi, serangan itu hanyalah serangan meriam jiwa sederhana yang tidak melakukan apapun pada mereka sama sekali. Kekaisaran matahari bulan hampir membuat meriam yang meledak menjadi usang, karena alat jiwa itu tidak memiliki karakteristik khusus sama sekali. Hanya kota-kota tertentu yang akan menggunakan meriam yang meledak untuk pertahanan, dan secara umum, Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang jarang menggunakannya. Mereka lebih menyukai senjata yang lebih merusak seperti meriam penusuk, yang lebih efektif melawan pelindung jiwa, atau meriam pengurai dan yang lainnya. Mereka berhenti di udara selama hampir 5 menit, dan alat jiwa mereka yang terhubung dipertahankan pada tingkat setinggi mungkin dari awal hingga akhir. Namun musuh mereka tidak pernah muncul. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong, dan memegang meriamnya yang meledak dengan tangan lainnya. Seringai dingin muncul di wajahnya saat Tang Wutong menatapnya dengan bingung. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Huo Yuhao menjawab, "Saya hanya memberitahu mereka bahwa saya ada di sini, agar mereka lebih berhati-hati dan waspada." Tang Wutong sangat cerdas, dan dia segera memahami apa yang ingin dikatakan Huo Yuhao setelah merenung sejenak. "Kamu membuat mereka mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat? Kamu sangat jahat." Huo Yuhao berkata, "Saya jahat? Mereka juga bukan orang baik. Hai, aku penasaran bagaimana kabar kota Douling. Saya berharap kakak ketiga dan yang lainnya dapat membantu menstabilkan situasi di sana. Setidaknya, saya berharap mereka dapat menjaga ketertiban internal." Tang Wutong menyesali, rencana mereka sangat kejam dan licik. Jika elit Kekaisaran Douling di garis depan mengetahui tentang istana kerajaan mereka, mereka mungkin akan keluar dari kota Shrek untuk bertarung dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Jika mereka melakukan itu, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Juzi. Juzi sangat pandai dalam hal ini. Huo Yuhao mengangguk dalam diam. Dia juga lebih khawatir tentang apa yang dikhawatirkan Tang Wutong. Rencana Juzi hanya membuatmu tak berdaya dalam mencoba menggagalkannya. Apapun yang terjadi, kita harus melenyapkan kedua legiun insinyur jiwa ini sebelum melakukan hal lainnya. Kita tidak bisa lagi melawan Kekaisaran Matahari Bulan di medan perang terbuka, jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah terus melemahkan kekuatan mereka. Mereka dapat menghasilkan banyak alat jiwa, tetapi melatih insinyur jiwa yang elit dan luar biasa membutuhkan waktu. Selama kita dapat melemahkan kekuatan insinyur jiwa mereka secara terus-menerus, akan tiba saatnya Kekaisaran Matahari Bulan tidak lagi begitu tangguh. Kedua legiun menyadari bahwa mereka telah ditipu ketika Huo Yuhao berbicara, dan mereka melanjutkan perjalanan. Bukan karena mereka tidak ingin mencarinya, tetapi Huo Yuhao dan Tang Wutong terlalu kuat. Mereka tidak berani membubarkan diri sama sekali. Mereka hanya bisa memastikan keselamatan mereka dengan mempertahankan penghalang pertahanan yang terkait, tapi itu berarti mereka harus terus mengeluarkan kekuatan jiwa. Mereka telah melawan di kota Lingdou. Tidak peduli berapa banyak elit yang dimobilisasi oleh Kekaisaran Douling, kota Douling adalah ibu kota kekaisaran, dan masih harus dipertahankan sampai batas tertentu. Kedua legiun peringkat binatang telah mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk menghadapi pasukan pertahanan kota. Mereka menderita penyergapan Huo Yuhao dan Tang Wutong setelahnya, dan segera mundur. Mereka belum mendapatkan istirahat yang cukup dari awal hingga sekarang. Paling tidak, mereka harus terus terbang. Kekuatan jiwa seorang insinyur jiwa sangat terbatas. Bahkan di dunia master jiwa, tidak banyak yang bisa meregenerasi kekuatan jiwa mereka dalam pertempuran seperti yang bisa dilakukan Huo Yuhao, sampai-sampai terbang bukanlah masalah sama sekali baginya. Bahkan berjudul Douluo masih harus mengeluarkan sejumlah energi ketika mempertahankan kecepatan penerbangan yang tinggi, belum lagi fakta bahwa sebagian besar insinyur jiwa di dua legiun hanya memiliki sekitar 4 cincin jiwa. Mereka mengandalkan alat jiwa tipe terbang, botol susu, dan peralatan lainnya untuk terus terbang dalam waktu lama. Namun periode ini pada akhirnya terbatas, tidak peduli berapa lama pun, belum lagi fakta bahwa mereka juga harus mempertahankan penghalang pertahanan yang terkait. Oleh karena itu, ekspresi kedua komandan legiun menjadi gelap ketika mereka menyadari bahwa musuh mereka belum muncul. Mereka mengerti apa yang sedang dilakukan musuh mereka. Ada taktik yang sangat sederhana namun efektif di medan perang, dan itu adalah pelecehan. Pelecehan berarti Anda tidak bisa pergi secepat mungkin. Pelecehan berarti Anda harus tetap waspada, dan Anda tidak punya kesempatan untuk istirahat sama sekali. Itu bukan masalah bagi insinyur jiwa tingkat atas, tapi bawahan mereka tidak bisa melakukan itu.
Kekuatan jiwa mereka akan habis sepenuhnya jika diberi waktu yang cukup, dan ketika saatnya tiba ketika mereka tidak dapat mempertahankan formasi pertahanan yang terhubung, mungkin akhir dunia mereka akan tiba. Apa yang harus kita lakukan, Saudara Xia? Su Tianyuan berbisik pada Xia Xuanchen. Dia tidak ingin anak buahnya mendengarnya, karena tidak semua orang memahami situasi sulit yang mereka hadapi. Ekspresi Xia Xuanchen menjadi hitam. Saya khawatir kita berada dalam banyak masalah, Saudara Su. Musuh kita sangat kuat dan teliti. Karena mereka memilih untuk melecehkan kita seperti ini, maka mereka pasti akan terus melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melestarikan kekuatan jiwa sebanyak mungkin, dan membuat jarak sejauh mungkin antara kita dan kota Douling. Setelah itu, kita harus mencari tempat untuk beristirahat. Su Tianyuan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menemukan daerah yang relatif terpencil, dan satu legiun akan berjaga sementara legiun lainnya beristirahat? Sehingga kita dapat membiarkan pasukan kita memulihkan kekuatan jiwa mereka? Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, itu satu-satunya pilihan kami. Keduanya sangat tangguh, dan mereka mampu melompati ruang angkasa. Kita mungkin tidak dapat menghentikan mereka meskipun kita memasang jebakan, dan kita harus membayar harga yang mahal untuk upaya tersebut. Saat ini, kita hanya bisa bersikap konservatif, dan terus melakukan hal ini selama kita bisa. Selama kita bisa membiarkan saudara-saudara kita pulih terus-menerus sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan tempur mereka, saya yakin mereka berdua akan mundur, dengan waktu yang cukup. Su Tianyuan meninju telapak tangannya saat dia berbicara dengan ekspresi marah. Kami terlalu terkekang. Jika aku menangkap kedua orang itu, aku akan mencabik-cabik tubuh mereka hingga berkeping-keping. Xia Xuanchen memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, tetap tenang, Saudara Su. Saudara-saudara kita sedang menonton. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat kami lakukan. Setidaknya, keduanya tidak berani menyerang kita di tempat terbuka. Sayang sekali kita begitu dekat dengan kota Douling. Ayo lakukan dengan caramu. Kami akan meminta semua orang untuk mempercepat dan menjaga jarak antara kami dan kota Douling sebelum mendarat untuk beristirahat. Su Tianyuan adalah orang yang tegas, dan kedua pria itu hanya mendiskusikannya beberapa saat sebelum mereka segera memerintahkan insinyur jiwa mereka untuk mempercepat dan terbang ke kejauhan. Peluru meriam lain yang meledak terbang ke arah mereka tepat pada saat ini, dan meledak di penghalang pelindung mereka. Keadaan tegang dan sensitif dari dua legiun insinyur jiwa tidak dapat diselesaikan dalam beberapa saat. Mereka baru saja melaju ketika mereka secara tidak sadar melepaskan pertahanan terkait mereka untuk meningkatkan kekuatannya, dan gerakan mereka kemudian terhenti. Di sana. Cangkangnya berasal dari sana. Mengapa komandan tidak memerintahkan kita untuk menyerang? Meskipun para insinyur jiwa tidak dapat melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong, mereka masih dapat mengetahui dari mana peluru meriam itu berasal. Mereka adalah anggota Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang, dan mereka biasanya sangat arogan dan egois. Insinyur jiwa ini mulai menjadi marah setelah Huo Yuhao memprovokasi mereka untuk kedua kalinya. Tetap tenang, semuanya. Legiun Naga Kekaisaran tidak akan menggunakan penghalang pertahanan terkait mereka. Legiun Tiran Jahat akan terus mempertahankan penghalang mereka. Abaikan semua serangan dan terus terbang ke depan. Xia Xuanchen dengan tenang memberi perintah. Dia sangat jelas bahwa musuhnya, yang berada dalam bayang-bayang, berharap melihat mereka berantakan. Musuhnya berharap melihat mereka menyerang. Kekuatan jiwa para insinyur jiwa akan dikonsumsi lebih cepat jika mereka menggunakan alat jiwa ofensif yang terhubung. Musuhnya akan mencapai tujuannya jika itu terjadi, sementara serangan terkait mereka pasti akan sia-sia. Xia Xuanchen pernah bentrok langsung dengan keduanya sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang betapa kuatnya mereka. Setidaknya mereka adalah transenden Douluo, dan mereka tidak mungkin transenden Douluo yang normal. Jika dia tidak memiliki batu kristal misterius itu, dia akan terluka parah meskipun dia tidak langsung dibunuh. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan penyembunyian yang mengerikan dan penguasaan kekuatan spasial, yang memaksanya untuk berhati-hati dan teliti. Mereka berada dalam banyak masalah jika salah satu dari mereka adalah Ultimate Douluo, dan orang itu mungkin bisa melenyapkan mereka semua jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, menjaga pertahanan mereka adalah suatu keharusan, namun menjaga kekuatan jiwa mereka juga merupakan suatu keharusan. Karena lawannya tidak berani melakukan serangan frontal, itu berarti musuhnya tidak percaya diri untuk menerobos dengan memaksakan serangan. Saat ini, mereka berlomba-lomba untuk melihat siapa yang lebih sabar. Ya, mereka bersaing dalam kesabaran. Huo Yuhao juga sangat sabar. Dulu ketika dia berlatih sebagai bagian dari Ultimate Solar Plan, berkompetisi dengan kesabaran adalah salah satu aspek pelatihannya yang sangat penting.
Dia juga menunggu untuk melihat siapa yang lebih sabar. Dia adalah orang yang paling sabar. Huo Yuhao menembak sekali, lalu mengubah sudut sebelum menembak lagi. 10 kilometer pasti aman. Musuh Huo Yuhao adalah target yang sangat besar, dan musuhnya tidak dapat mengunci posisinya. Ini menjadikan mereka latihan sasaran yang sempurna, dan musuhnya akan mempunyai masalah jangkauan jika mereka ingin memukulnya. Musuhnya tidak mungkin menyentuhnya tanpa menggunakan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, dan peluru seperti itu sangat terlihat ketika ditembakkan. Huo Yuhao dan Tang Wutong akan memiliki cukup waktu untuk menghindar bahkan jika musuhnya menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Oleh karena itu, keselamatan mereka tidak menjadi masalah. Apa yang harus dilakukan Huo Yuhao dalam keadaan seperti itu adalah terus melecehkan musuhnya sehingga dia bisa membuat jengkel kedua legiun insinyur jiwa itu sebanyak mungkin. Huo Yuhao melaksanakan rencananya saat dia menembakkan peluru meriam setiap 1 atau 2 menit. Kedua legiun insinyur jiwa tidak bisa beradaptasi pada awalnya. Insinyur jiwa terus memperkuat pertahanan terkait mereka saat Huo Yuhao terus menyerang mereka, tetapi semua orang tahu kisah tentang anak laki-laki yang menangis serigala. Insinyur jiwa ini mulai beradaptasi setelah beberapa saat. Musuh mereka baru saja menembak dengan meriam yang meledak, dan setiap insinyur jiwa ini memiliki alat jiwa dengan kemampuan menyerang yang lebih kuat daripada meriam yang meledak itu. Bukankah kamu hanya mengganggu kami? Yang harus kami lakukan hanyalah mengabaikanmu. Kita bisa beristirahat setelah terbang sebentar lagi. Huo Yuhao terus mengganggu mereka bahkan setelah 1 jam. Namun, para insinyur jiwa dari Imperial Dragon Legion dan Evil Tyrant Legion tidak lagi memperkuat penghalang pertahanan mereka yang terhubung. Insinyur jiwa Legiun Naga Kekaisaran bahkan tidak lagi melepaskan penghalang pertahanan terkait mereka, dan kedua belah pihak tampaknya menemui jalan buntu. Pelecehan Huo Yuhao juga tampaknya kehilangan efektivitasnya. Huo Yuhao menembakkan peluru meriam lagi sebelum dia tiba-tiba menarik meriamnya dengan kilatan cahaya perak. Meriam jiwa baru lainnya tiba-tiba muncul di bahunya pada saat berikutnya. Meriam jiwa ini berbeda dengan meriam yang meledak. Pertama, itu lebih lama. Meriam jiwa ini panjangnya lebih dari 3 meter, dan bahkan tubuh panjang Huo Yuhao tampak tidak terkoordinasi saat dia membawanya di bahunya. Kedua, gaya meriam ini berbeda. Meriam jiwa ini tampak seperti tombak panjang. Ujung tombaknya ada di depan, sedangkan di belakangnya tampak seperti payung, seperti ujung pistol, lalu ada batang tombaknya. Hanya bagian bahu Huo Yuhao yang tampak relatif lebih tebal. Ketika Huo Yuhao memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, seluruh meriam jiwa memancarkan warna hijau tua yang aneh. Lingkaran demi lingkaran warna hijau tua menjalar ke depan sebelum semua cahaya terkonsentrasi di ujung meriam. Lampu hijaunya sangat dalam, dan setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa sebenarnya ada lubang hitam kecil yang muncul di ujung alat jiwa ini. Lubang hitam ini bukanlah jenis yang menelan segalanya. Sebaliknya, itu adalah fenomena yang akan terjadi ketika udaranya pecah. Biasanya, kekuatan dan kecepatan serangan dapat mengoyak udara ketika mencapai level tertentu, dan fenomena ini akan muncul. Namun ruang yang telah terkoyak akan dengan cepat menutup kembali, sedangkan ruang pecah yang terjadi saat ini akan terus berlanjut. Lukanya sepertinya tidak akan menutup sama sekali. Tang Wutong murni seorang master jiwa, dan dia sama sekali tidak mengerti apapun tentang insinyur jiwa. Namun meski begitu, dia bisa merasakan betapa menakutkannya alat jiwa ini. Huo Yuhao tidak menembak dengan santai kali ini. Sebaliknya, dia mengaktifkan deteksi spiritual saat dia mengangkat meriam jiwa itu ke bahunya dan membidik. Dia berbagi deteksi spiritualnya dengan Tang Wutong, dan dia secara alami dapat melihat siapa yang dia bidik. Salah satu insinyur jiwa Legiun Naga Kekaisaran yang berada di lingkaran dalam dan beristirahat. Cih, ledakan yang memekakan telinga terdengar saat sinar hijau tua meledak. Huo Yuhao melepaskan tangan Tang Wutong tepat sebelum dia menembak, dan tubuhnya berlari ke depan seperti sambaran petir. Huo Yuhao melintasi beberapa ribu meter dalam beberapa detik saat dia terbang ke depan dengan kecepatan penuh, dan dia mendekati penghalang jiwa pertahanan musuhnya. Huo Yuhao berjarak kurang dari 3 km dari penghalang pelindung ketika sinar hijau tua ditembakkan. Semuanya telah dihitung melalui deteksi spiritual. Lampu hijau tua menyala 1 kali sebelum menghilang, dan itu seperti anak panah yang memanjang saat menghantam penghalang pertahanan yang terhubung. Penghalang itu bergetar ketika jejak warna hijau tiba-tiba muncul di permukaannya. Penghalang itu tampaknya tidak berbeda secara keseluruhan, tapi sebuah lubang kecil muncul di tempat di mana penghalang itu dihantam. Insinyur jiwa Imperial Dragon Legion dan Evil Tyrant Legion menyaksikan pemandangan mengerikan di saat berikutnya. Bahkan jika mereka bisa melewati cobaan ini, mereka tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lihat.
Sinar hijau tua jatuh secara akurat pada seorang insinyur jiwa dari Imperial Dragon Soul Engineering Legion. Penghalang pelindung otomatis insinyur jiwa ini segera diaktifkan, tetapi dilenyapkan pada saat berikutnya. Dan kemudian seluruh tubuhnya dimusnahkan. Tubuh insinyur jiwa itu bergetar samar ketika sinar hijau tua menerpa dirinya, dan dia bahkan tidak bisa menangis sebelum tubuhnya menguap menjadi bintik-bintik hijau yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Titik-titik hijau itu melayang di udara dan sepertinya mengandung kekuatan aneh. Mereka tidak bisa terbang karena penghalang pertahanan Legion. Tangisan kaget terdengar ketika hampir setiap insinyur jiwa mengaktifkan penghalang jiwa pelindung mereka pada saat yang sama. Sinar hijau itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka adalah insinyur jiwa, mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu menyeramkan sebelumnya. Bagaimana orang bisa tahu bahwa lampu hijau itu mengancam nyawa mereka? Huo Yuhao berbalik dan pergi setelah serangannya berhasil dan melarikan diri ke kejauhan. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan memandang dengan mata terbelalak dan rahang kendur, dan jantung mereka berdebar kencang. Insinyur jiwa normal tidak dapat mengenali apa itu, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Alat jiwa itu dapat menembus penghalang pertahanan mereka dan langsung memusnahkan salah satu insinyur jiwa Imperial Dragon Legion. Bukankah itu alat jiwa ofensif bertarget tunggal kelas 9 yang tangguh, meriam dekomposisi super? Saat itu, Huo Yuhao telah meyakinkan Xuan Ziwen dengan meriam dekomposisi kelas 8. Yang dia gunakan bukanlah meriam kelas 9. Itu adalah meriam dekomposisi kelas 9. Meriam pengurai sangat menakutkan, tidak peduli kelas apapun itu. Siapapun yang terkena serangan hampir tidak mempunyai peluang untuk bertahan hidup. Karakteristik meriam dekomposisi yang paling menonjol adalah kemampuannya menguraikan semua energi. Setiap penghalang pelindung bagaikan kertas bagi meriam semacam itu, dan jika target ingin menghentikan serangan meriam pengurai, kemampuan pertahanan target harus 3 kali lebih kuat daripada kekuatan serangan meriam pengurai. Bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9 yang melepaskan penghalang jiwa pelindungnya dengan kekuatan penuhnya tidak dapat memblokir serangan meriam dekomposisi kelas 9. Penghalang pertahanan yang terhubung harus ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi untuk mendapatkan peluang melawan meriam dekomposisi kelas 9. Kedua insinyur jiwa ini dapat memblokir serangan ini jika mereka berada pada kondisi puncaknya. Namun kondisinya terlalu jauh dari kondisi puncaknya saat ini. Mereka telah kehilangan lebih dari 200 orang, sementara hanya separuh dari jumlah mereka yang mempertahankan penghalang pertahanan mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan meriam pengurai itu? Satu nyawa diambil begitu saja. Tapi itu bukanlah fakta yang paling menakutkan, karena fakta yang paling menakutkan adalah para insinyur jiwa kedua legion itu mulai merasakan ketakutan yang sangat besar yang menggetarkan hati mereka. Jangan panik, semuanya. Terus pertahankan penghalang pertahanan yang terkait. Itu adalah meriam dekomposisi kelas 9, dan tidak dapat ditembakkan secara terus-menerus. Bahkan insinyur jiwa kelas 9 hanya dapat menembakkannya sekali sehari. Xia Xuanchen tidak ragu-ragu saat dia berteriak pada insinyur jiwanya. Meskipun meriam pengurai tidak dapat digunakan terus-menerus, Xia Xuanchen mengatakan hal yang tidak masuk akal ketika dia menyatakan bahwa meriam hanya dapat ditembakkan sekali sehari. Tapi dia tidak punya pilihan selain membuat klaim itu, karena jika tidak, pasukannya akan hancur. Su Tianyuan melirik Xia Xuanchen. Dia tidak menghentikannya, tapi ekspresinya menjadi semakin gelap. Musuh mereka bukan hanya Douluo Transcendent. Ada seorang insinyur jiwa kelas 9, dan itu adalah sesuatu yang tidak mereka duga bahkan dalam mimpi terliar mereka. Meriam yang meledak yang ditembakkan dari jarak jauh sebelumnya dapat dianggap sebagai alat jiwa normal yang dapat digunakan oleh master jiwa manapun. Tapi mereka belum pernah mendengar kerajaan benua Douluo memiliki meriam dekomposisi kelas 9. Harga meriam dekomposisi kelas 9 sangat mahal. Bahkan mereka tidak dilengkapi dengan meriam tersebut. Selain itu, musuh yang mereka hadapi tidak dapat dideteksi oleh alat pengintai jiwa apapun yang mereka bawa. Ketika meriam dekomposisi kelas 9 ditembakkan, kedua insinyur jiwa kelas 9 segera mengaktifkan kemampuan pengawasan terkuat yang mereka miliki. Bagaimanapun, meriam dekomposisi kelas 9 hanya bisa ditembakkan dalam jarak 3.000 meter. Namun, mereka masih belum bisa memastikan di mana orang tersebut berada. Ini berarti mereka hanya bisa bereaksi secara pasif terhadap serangan orang tersebut. Bagaimana mereka bisa tidak mengembangkan rasa takut terhadap Huo Yuhao? Su Tianyuan mulai panik. Dia tahu mereka akan membutuhkan waktu hampir 8 jam sebelum mereka mencapai wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, yang juga merupakan bekas wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat yang sama, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghindari pertemuan dengan pasukan dari Kerajaan Douling.
Jika musuh tak dikenal ini mengikuti mereka selama 8 jam penuh, itu akan menjadi bencana besar bagi kedua legiun insinyur jiwa. Faktanya, situasi saat ini dari dua legiun insinyur jiwa tidak memungkinkan mereka untuk mempertahankan pertahanan dan terbang pada waktu yang sama selama 8 jam. Mereka harus turun untuk beristirahat dan mengatur kembali kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Su Tianran mengertakkan gigi saat berkomunikasi dengan Xia Xuanchen. Kita perlu membiarkan semua orang beristirahat. Saat ini, semangat tim kami sedang tidak baik. Jika dia meluncurkan meriam pengurai lagi dan berhasil membunuh orang lain, kita akan mendapat masalah. Sebelah Xuanchen memandangnya dan bertanya, Saudara Su, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Su Tianran menjawab, kita harus segera turun. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran saya akan bergiliran dengan legiun Anda untuk mempertahankan pertahanan kami. Pada saat yang sama, kita perlu memastikan kelompok kita berkumpul bersama. Ini akan membuat penghalang pertahanan yang terhubung menjadi lebih tebal, dan akan membantu mengurangi efektivitas meriam pengurai. Meskipun kita mungkin tidak bisa saling berdekatan di udara karena kemungkinan tabrakan, kita bisa melakukannya di darat. Mari kita lanjutkan pembahasan ini setelah kita membiarkan orang-orang kita memulihkan energinya. Kita perlu memikirkan cara untuk menangani ini. Saya kira kami tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang Anda katakan. Xia Xuanchen juga kehabisan ide. Keduanya segera memberi perintah kepada sisa anggota Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile dan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran untuk turun. Mereka memilih untuk beristirahat dan mengatur kembali kekuatan mereka di dalam hutan. Mereka menggunakan alat jiwa mereka untuk menebang beberapa pohon untuk membuat sebidang tanah kosong untuk mendirikan kemah. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran akan mengambil lingkar luar, sedangkan Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile akan mengambil lingkar dalam. Kedua legiun akan bergantian menjaga pertahanannya. Pada saat yang sama, karena formasi mereka yang relatif lebih kompak, kekuatan penghalang pertahanan mereka juga ditingkatkan. Xia Xuanchen, Su Tianyuan dan beberapa wakil komandan lainnya berkumpul. Mereka bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah satu sama lain. Mereka semua adalah anggota tangan pelindung bangsa. Bahkan di dalam Kekaisaran Matahari Bulan, mereka semua sangat dihormati. Bahkan Su Tianran akan berbicara kepada mereka dengan sopan ketika dia bertemu mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Su Tianyuan, mengingat dia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Namun, kali ini mereka berada dalam masalah serius. Musuh mereka yang bersembunyi di kegelapan terlalu sulit untuk ditangani. Masalah terbesarnya adalah menemukan musuh mereka. Apa gunanya senjata mereka jika mereka bahkan tidak dapat menemukan sasarannya? Mereka hanya bisa secara pasif menunggu musuh menyerang mereka. Tidak, kami tidak bisa menunggu seperti ini. Jika kita terus menunggu dia menyerang, pada akhirnya kita akan dihancurkan olehnya. Faktanya, begitu kita kehilangan sejumlah besar insinyur jiwa, yang lain mungkin akan memulai pemberontakan. Xia Xuanchen memukulkan tinjunya ke tanah, mengirimkan awan debu ke udara. Su Tianyuan mengangguk dan berkata, kita harus menemukan cara untuk memancing kedua orang ini keluar sebelum kita membunuh mereka. Perjalanan kita masih panjang sebelum mencapai tujuan. Bahkan jika kita memasuki tempat yang dulunya merupakan wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, kita masih harus terbang menuju kota Shrek dan bergabung dengan pasukan lainnya. Ini hanya akan memakan banyak waktu. Jika ini terus berlanjut, sebagian besar dari kita mungkin akan binasa dalam perjalanannya. Wakil komandan mengangguk sambil menunggu perintah dari atasan mereka. Saudara Xia, kamulah yang paling cerdas di antara kami. Usulkan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Meski sedikit berisiko, itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apapun, kata Su Tianyuan. Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, saya pikir strategi utama kita berkisar pada kebutuhan kita untuk memancing dia keluar sebelum melancarkan serangan habis-habisan terhadapnya. Dari apa yang saya amati, keduanya sangat kuat. Mereka mungkin, setidaknya, Douluo Transcendent. Salah satunya bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9, atau master jiwa yang memiliki meriam dekomposisi kelas 9. Untuk menemukannya, pertama-tama kita harus menghancurkan cara mereka membuat diri mereka tidak terlihat. Sebelumnya kami sudah mencoba menggunakan berbagai alat pengintai jiwa, namun tidak berhasil. Kisaran alat pengawasan jiwa spiritual terlalu kecil. Mereka tidak dapat digunakan untuk menemukannya. Jadi, kita tidak punya pilihan selain kembali ke dasar. Pertama, kita harus memancing mereka agar menyerang kita. Setelah itu, kami akan menggunakan metode pengeboman karpet untuk mengidentifikasi posisi sebenarnya. Berdasarkan pengamatan kami sebelumnya, mereka memerlukan sedikit waktu sebelum bisa menghilang. Selama kita siap untuk memusatkan kekuatan serangan kita pada mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri tanpa terluka parah. Begitu mereka terluka parah, mereka mungkin akan berhenti mengejar kita.
Dan kami kemudian akan mencapai tujuan kami. Mata Su Tianyuan berbinar saat dia mengangguk setuju. Kedengarannya bagus. Mari ikuti apa yang baru saja Anda usulkan. Pertama-tama kami akan mengizinkan semua orang untuk beristirahat. Setelah itu, kita akan membutuhkan orang-orang kita untuk bersiap-siap melakukan pengeboman, sementara saya akan membawa 4 wakil komandan kita untuk melancarkan serangan ofensif kecil-kecilan. Saya yakin daya tembak kita akan cukup jika kita memfokuskan semuanya pada salah satu dari mereka. Saudara Xia, saya ingin Anda memimpin orang-orang kami yang lain, termasuk Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran saya. Selama mereka berani mendekati kita, saya yakin mereka tidak akan bisa mundur tanpa terluka. Saat dia melihat ekspresi kejam di wajah Xia Xuanchen, Su Tianyuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena saudara Su setuju, mari kita lakukan ini. Kami akan bekerja sama dan menyingkirkan duo yang menyusahkan ini. Ini juga akan memungkinkan kami kembali lebih awal untuk melaporkan pekerjaan kami. Sekarang kota Douling telah dihancurkan, kerajaan Douling pasti berantakan. Siapa tahu? Komandan mungkin memiliki perubahan rencana dan meminta kami untuk memberikan dukungan. Ya. Su Tianyuan mungkin setuju secara lisan, tetapi matanya sepertinya menunjukkan keraguan yang ada dalam pikirannya. Mirip dengan ketidaksukaannya pada Su Tianran, dia juga bukan penggemar berat Zhu Zi. Namun, dia harus mengakui bahwa permaisuri Dewa Perang sangat mampu. Banyak orang di keluarga kerajaan, serta tetua Kekaisaran Matahari Bulan, tidak dapat menemukan alasan untuk menolak pengangkatannya sebagai marsekal atau mampu untuk tidak mematuhi perintahnya. Sampai sekarang, popularitasnya di Kekaisaran Matahari Bulan sebagai permaisuri Dewa Perang sangat tinggi. Faktanya, reputasinya mungkin bahkan melebihi reputasi Su Tianran sampai batas tertentu. Hal ini terutama terjadi setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi menjadi korban taktiknya. Saat Xia Xuanchen pergi untuk mempersiapkan legiun lainnya untuk jebakan, Su Tianyuan dan 4 wakil komandan duduk dan mulai istirahat. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran tidak berani menganggap enteng pekerjaan mereka karena mereka berkonsentrasi untuk mempertahankan penghalang pertahanan yang terkait untuk melindungi semua orang. Huo Yuhao dan Tang Wutong mengamati segala sesuatu dari atas saat mereka melayang di langit. Satu pukulanmu itu pasti membuat mereka takut. Lihatlah bagaimana mereka memutuskan untuk mendarat dan melindungi diri mereka dalam formasi ketat mereka. Akankah penghalang pertahanan mereka menjadi lebih kuat karena formasi itu? Tang Wutong bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya. Dari kelihatannya formasi mereka saat ini, meriam dekomposisi seharusnya masih mampu menembus penghalang mereka. Namun, energinya mungkin tidak cukup untuk membunuh seseorang. Sepertinya kedua Legiun Insinyur Jiwa ini akan jauh lebih sulit dibunuh daripada yang saya kira. Namun, saya sudah bisa menebak apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ah, benarkah? Tang Wutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menjelaskan, meskipun meriam pengurai mungkin tidak mampu menghadapinya, itu sudah cukup untuk mencegah mereka kembali ke langit. Saat mereka terbang, para insinyur jiwa harus menjaga jarak aman satu sama lain, karena alat jiwa terbang mereka mengeluarkan kekuatan jiwa. Jarak ini mungkin dapat diabaikan jika hanya ada 1 atau 2 orang yang terbang bersama. Tetapi jika mereka memiliki beberapa ratus orang yang terbang bersama, mereka harus menyebarkan penghalang pertahanan mereka keluar. Hal ini menyebabkan penghalangnya menipis, sehingga kehilangan kemampuan untuk memblokir meriam dekomposisi saya. Dan begitu jumlah orang yang tewas meningkat, legiun tersebut akan hancur dari dalam. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa target selanjutnya. Oleh karena itu, jika saya adalah komandan mereka. Tang Wutong tersenyum dan menjawab, kalau begitu, itu sederhana saja. Selama kita tidak bereaksi terhadap umpan mereka dan tidak pernah muncul di hadapan mereka, kita akan aman. Saya tidak tahu bagaimana lagi mereka bisa menangani kita. Selama kita menunggu sampai mereka berangkat lagi sebelum kita mengambil tindakan selanjutnya, tidak mungkin mereka akan mengganggu kita. Namun, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya saat matanya bersinar dengan tatapan dingin. Karena mereka ingin memancing kita dengan kesalahan yang disengaja, ayo ambil umpannya. Bahkan, kita akan merebutnya dengan segenap kekuatan kita, dan menghancurkan harapan apapun yang masih mereka miliki. Ayo pergi dan lakukan persiapan. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Tang Wutong sebelum berbalik dan terbang ke kejauhan. Sementara itu, Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile sedang beristirahat dengan bermeditasi, sementara Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran mempertahankan infrastruktur pertahanan mereka. Jarak mereka sudah cukup jauh dari kota Douling. Kecil kemungkinannya akan ada tentara yang mengejar mereka, mengingat betapa kacaunya kota Douling saat ini.
Segera, 2 jam telah berlalu, dan para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran pada dasarnya telah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mengisi ulang botol susunya. Sekarang saatnya untuk melakukan rotasi, karena kini giliran Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran untuk beristirahat, sementara Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile mempertahankan penghalang pertahanan yang terhubung. Xia Xuanchen mampu memimpin kedua legiun dengan mulus, sementara Su Tianyuan dan 4 wakil komandan melanjutkan meditasi mereka, seolah-olah segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka bukan urusan mereka. Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang lagi untuk melihat seperti apa situasi saat ini. Setelah melihat betapa disiplinnya mereka, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Musuh-musuhnya lebih sulit dihadapi daripada yang dia kira. Secara mengejutkan mereka tenang, bahkan ketika mereka diancam oleh 2 penguasa jiwa yang kuat. Para insinyur jiwa Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran pada dasarnya telah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Sekarang giliran Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran. Terlepas dari apakah mereka berencana untuk memancing kita atau pergi, mereka harus kembali ke kondisi terbaiknya terlebih dahulu. Jelas sekali mereka ingin melihat siapa yang lebih sabar. Huo Yuhao menjelaskan kepada Tang Wutong. Tang Wutong meraih lengannya dan tersenyum. Mengapa kita harus bergegas padahal mereka tidak terburu-buru? Ayo turun kembali. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Huo Yuhao. Wutong, karena mereka memberi kita banyak waktu, aku punya ide. Menghancurkan 2 legiun insinyur jiwa ini mungkin tidak menghasilkan efek terbaik. Hah? Mata Tang Wutong membelalak. Huo Yuhao berbisik di samping telinga Tang Wutong saat dia menjelaskan idenya padanya. Segera, Tang Wutong mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Kamu jahat sekali. HMPH. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukan ini untuk Juzi? Huo Yuhao segera mencoba menjelaskan, tentu saja tidak. Jika saya ingat dengan benar, Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran adalah legiun terkuat yang dikendalikan langsung oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan. Keluarga kerajaan harus sangat menghargai Legiun Insinyur Jiwa ini. Juzi bukan satu-satunya yang tahu cara membuat skema terbuka, bukan? Tidak ada lagi peluang bagi kita untuk memenangkan perang secara langsung. Setelah istana di kota Douling dihancurkan, kita bahkan tidak tahu apakah ada anggota keluarga kerajaan mereka yang masih hidup. Oleh karena itu, kami hanya dapat membalikkan keadaan sedikit demi sedikit. Saya ingin Anda mengambil 10.000 langkah mundur dan mempertimbangkan hal ini. Jika Kekaisaran Matahari Bulan ingin menaklukkan seluruh benua di masa depan, bukankah lebih baik berada di bawah kendali Juzi daripada Su Tianran atau Gereja Roh Kudus? Tang Wutong tertawa terbahak-bahak dan berkata, lihatlah betapa gugupnya kamu. Aku hanya mengujimu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mempercayaimu? Huo Yuhao juga tersenyum dan berkata, tentu saja saya tahu Anda akan mempercayai saya. Tapi menurut saya masih ada kebutuhan untuk menjelaskannya. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap Anda. Ayo turun. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menarik tangan Tang Wutong dan menghilang ke dalam hutan. Tentu saja, tempat mereka turun cukup jauh dari tempat kedua Legiun Insinyur Jiwa itu berada. Sementara itu, Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran masih dengan sabar memulihkan kekuatan jiwa mereka. Sudah lama sekali sejak mereka diserang oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Meskipun Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat tidak akan berpuas diri karena hal ini, mereka tetap bersyukur atas kedamaian yang telah mereka nikmati selama beberapa jam terakhir. Sekarang sepertinya Su Tianyuan benar ketika mengatakan bahwa musuh hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang mereka dengan meriam dekomposisi kelas 9. Xia Xuanchen telah memantau sekeliling mereka untuk setiap gerakan. Bahkan, dia tidak berani duduk dan berkultivasi. Hal berikutnya yang akan dia lakukan adalah memasang jebakan. Jebakan ini harus mengelabui musuh agar percaya bahwa keduanya memiliki peluang untuk mengalahkan Legiun. Dia pada akhirnya berbeda dari para insinyur jiwa di bawahnya. Dia tidak pernah bisa bersantai ketika dia tahu bahwa musuh-musuhnya masih mengintai di luar sana. Dia percaya bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja setelah mengikuti mereka ke dalam hutan. Adalah hal biasa bagi para master jiwa yang kuat untuk memiliki kesabaran yang dapat bertahan lebih lama dari kebanyakan orang. Bagaimana mereka bisa memperoleh kekuatan mereka tanpa kemampuan menahan kesepian dan bersabar? Banyak waktu berlalu dengan sangat cepat. Segera, Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran akan sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwa yang telah mereka keluarkan. Setelah itu, sudah waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan jebakan mereka. Ini juga merupakan momen paling berbahaya. Dipahami oleh semua orang bahwa beberapa dari mereka harus dikorbankan untuk memancing musuh-musuhnya.
Namun, Xia Xuanchen mau tidak mau merasakan rasa takut terhadap musuhnya yang misterius dan kuat, yang tampaknya menggunakan meriam dekomposisi kelas 9. Komandan, salah satu alat pengintai jiwa kami telah mengindikasikan bahwa seseorang sedang menuju ke arah kami. Seorang insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran tiba-tiba melaporkan. Kata-katanya mengejutkan Xia Xuanchen. Seseorang datang? Berapa banyak? Xia Xuanchen segera menjadi sangat waspada saat dia menanyai bawahannya dengan cepat. Mungkinkah mereka kehilangan kesabaran? Ada banyak sekali. Mereka tampaknya mendatangi kita melalui darat. Selain itu, mereka saat ini mengelilingi kita. Insinyur jiwa yang memberikan pembaruan tampak gugup karena ukuran kekuatan musuh sangat besar. Satu-satunya orang yang mungkin mereka temui di Kekaisaran Douling pastilah musuh mereka. Dan musuh-musuh ini sepertinya berhasil menentukan lokasi mereka dan kini mengepung mereka. Ekspresi serius terbentuk di wajah Xia Xuanchen. Bala bantuan mereka telah tiba. Jika itu yang terjadi, peluang melawan kita menjadi jauh lebih buruk. Namun, dia tidak terlalu takut dengan bala bantuan mereka. Bagaimanapun, kerajaan Douling adalah kerajaan terlemah di benua Douluo. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki legiun insinyur jiwa yang layak. Tidak peduli berapa banyak orang, termasuk master jiwa, yang mereka kirim untuk mengepung mereka, Xia Xuanchen tidak akan takut pada mereka. Lagi pula, mereka akan melawan 2 legiun insinyur jiwa berperingkat Raja Binatang yang merupakan bagian dari tangan yang melindungi bangsa. Meskipun legiun ini telah kehilangan lebih dari sepertiga penduduknya, sebagian besar kekuatan mereka, terutama para insinyur jiwa yang paling kuat, masih ada. Suruh semua orang selain 5 komandan bersiap untuk berperang, perintah Xia Xuanchen. Dia tidak lagi mengkhawatirkan jebakan itu untuk saat ini. Dia tahu dia harus fokus untuk menangkis musuh yang mengelilingi mereka sebelum dia bisa memikirkan jebakannya. Bahkan, dia yakin serangan mereka bisa menjadi jebakan atau umpan bagi 2 musuhnya yang lain. Dia mungkin bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saat dia mengeluarkan perintah, Xia Xuanchen dengan cepat pindah ke alat pengawasan jiwa. Tampak jelas bahwa menjalankan alat pengintai udara di negeri asing tidak akan seefektif menjalankannya di wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya membawa alat jiwa pengawas tanah. Meskipun jangkauannya lebih kecil, mereka jauh lebih akurat. Xia Xuanchen bisa melihat banyak titik merah tersebar di layar alat pengintai jiwa. Jika setiap titik merah mewakili 1 musuh, dia sebenarnya tidak dapat menentukan berapa banyak orang yang mereka lawan. Musuh-musuh ini tampaknya sangat tenang dan tenang saat mereka bergerak ke arah mereka secara perlahan. Meskipun mereka tidak bergerak terlalu cepat, mereka sudah mengepung mereka sepenuhnya dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat stabil. Sampai sekarang, para insinyur jiwa masih belum tahu seperti apa rupa musuh mereka. Hutan lebat menghalangi mereka untuk melihat musuh. Namun, cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa musuh sedang mendekati mereka. Setiap insinyur jiwa dalam legiun siap berperang. Ini termasuk para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran yang telah memulihkan sebagian besar energi mereka, namun pada akhirnya masih belum terisi penuh. Setelah meluangkan waktu untuk menganalisis situasi mereka, Xia Xuanchen memerintahkan, Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile, tembakkan sinar cahaya jiwa Anda dan bersihkan pepohonan yang menghalangi jalan kami. Pertarungan di hutan selalu merugikan bagi para insinyur jiwa. Ini karena insinyur jiwa berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Jauh lebih sulit bagi mereka untuk membidik ketika ada pepohonan di sekitar mereka. Setelah mendengar perintah Xia Xuanchen, seberkas sinar biru mulai menyapu mereka saat mereka menebang setiap pohon dalam jarak 1000 meter dari mereka. Hal ini menciptakan banyak ruang di luar penghalang pertahanan yang terhubung. Tidak akan ada tempat persembunyian bagi musuh manapun yang memilih untuk tampil di hadapan mereka. Mereka akan terkena serangan alat jiwa yang kuat dari kedua legiun. Setelah penantian singkat dan intens, para insinyur jiwa akhirnya bisa melihat musuh-musuh mereka. Namun, mau tak mau mereka bergidik setelah melihat seperti apa rupa musuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuh mereka, anggota dari 2 legiun insinyur jiwa peringkat Raja Binatang tidak pernah mengalami rasa takut sebelum pertempuran dimulai. Namun, musuh-musuh sebelum mereka mampu menimbulkan ketakutan di hati mereka. Karena mereka bukan manusia. Apa sajakah itu? Struktur kerangka besar yang memegang pisau tulang tidak beraturan sedang berjalan ke arah mereka. Beberapa dari mereka hanya dipersenjatai dengan 1 tulang. Beberapa dari mereka adalah zombie hijau yang melompat ke depan. Beberapa dari zombie itu memiliki perut yang besar karena cairan berbau busuk menetes dari tubuh mereka. Selain itu, beberapa musuh mereka terlihat sangat aneh. Mereka melihat ksatria tanpa kepala, Frankenstein raksasa, dan segala macam makhluk menakutkan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sepanjang hidup mereka.
Semua makhluk ini memancarkan aura kematian yang kuat. Tidak ada manusia normal yang merasa nyaman setelah merasakan aura kematian yang begitu kuat dan pekat. Insinyur jiwa ini tidak terkecuali. Xia Xuanchen juga tidak dikecualikan dari aturan ini. Dia tidak pernah menyangka musuh yang tenang dan sabar yang dia bayangkan dalam pikirannya adalah pasukan spektral. Ini di luar imajinasinya. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi musuh seperti ini. Xia Xuanchen berlari menuju Su Tianyuan tanpa ragu-ragu saat dia membangunkan Komandan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran. Ketika Su Tianyuan dan 4 wakil komandan lainnya terbangun dari meditasi mereka, rahang mereka ternganga saat melihat makhluk hantu berjalan ke arah mereka. Su Tianyuan segera menjadi murka sambil mengepalkan tinjunya dan berseru, "Bajingan-bajingan itu. Aku sudah mengetahuinya. Aku bertanya-tanya bagaimana musuh kita bisa mendapatkan meriam dekomposisi kelas 9. Lagi pula, meriam-meriam itu dijaga dengan sangat rahasia, bahkan di dalam kerajaan kita. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Saya masih ingat betapa penolakan saya saat itu ketika Yang Mulia ingin membentuk aliansi dengan Gereja Roh Kudus. Saya ingat memberitahu dia bagaimana kita tidak boleh mengasosiasikan diri kita dengan jiwa jahat itu, Tuan. Saya sekarang yakin bahwa para tuan jiwa jahat itu mengincar kita setelah mengetahui tentang misi independen kita. Mereka telah memanfaatkan kesempatan emas untuk membasmi kita saat kita masih berada di Kekaisaran Douling. Su Tianyuan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Bahkan Xia Xuanchen dan wakil komandan lainnya memiliki perasaan yang sama. Salah satu wakil komandan dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran berbicara dengan agresif, "Saya rasa tidak ada kultivator kuat dari kerajaan Douling yang dapat mengancam kita. Jika ada orang seperti itu, dia pasti dikirim ke medan perang utama. Jika mereka memiliki seseorang yang bisa menyembunyikan diri dan mengendalikan kekuatan spasial sampai batas tertentu, mereka akan mengirimnya untuk melakukan pekerjaan pengintaian dan menghentikan kita menghancurkan kekaisaran jiwa surgawi." Sepertinya kebenaran akhirnya terungkap. Para penguasa jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus yang tercela. Tentara kita tidak pernah berhubungan baik dengan mereka. Saya bisa melihat bagaimana mereka mencoba mengambil kesempatan ini untuk melemahkan tentara dan kekuatan permaisuri Dewa Perang. Dengan melakukan ini, mereka akan menang atas kita. Siapa yang tahu sifat kematian kita sekarang karena kita jauh dari sekutu manapun? Mereka mungkin telah mengirim lebih dari 2 master jiwa jahat, dilihat dari jumlah makhluk spektral. Setelah mendengar kata-kata wakil komandan, wajah Xia Xuanchen mengungkapkan kebencian mendalam yang dia kembangkan terhadap Gereja Roh Kudus. Sekarang para penguasa jiwa jahat telah menampakkan diri mereka, ini berarti mereka yakin akan membunuh mereka semua di sini. Mereka yakin rahasia ini akan terkubur bersama tubuh mereka. Ini benar-benar masalah hidup dan mati bagi kedua belah pihak. Su Tianyuan berbicara dengan dingin, tidak mudah bagi mereka untuk membunuh kita. Saudara Xia, saat ini, kami hanya bisa berjuang dengan nyawa kami untuk bertahan hidup. Para penguasa jiwa jahat itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Kita harus meletakkan semua kartu truf kita di atas meja. Kita perlu memberitahu mereka bahwa Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang kita tidak boleh diganggu. Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, "Saudara Su, Anda dapat yakin bahwa pada saat-saat penting seperti ini, Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran saya tidak akan berhemat pada sumber daya. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kelangsungan hidup kita bersama. Hari ini, saya akan memimpin saudara-saudara kita menuju kemenangan bersama Anda, Saudara Su. Begitu kita kembali ke camp, kita akan memberikan para bajingan dari Gereja Roh Kudus itu ke neraka. Ya, kami akan memberi mereka neraka saat kami kembali." Beberapa wakil komandan berseru serempak. Segera, mereka mulai mengeluarkan segala macam alat jiwa dan mulai membidik. Tiba-tiba, sinyal tak dikenal dikeluarkan dari luar penghalang pertahanan mereka. Setelah itu, makhluk spektral yang perlahan-lahan berjalan ke arah mereka tiba-tiba menyerbu ke arah penghalang seperti air banjir selama musim hujan. Sinar cahaya jiwa dan meriam jiwa ditembakkan berulang kali ke makhluk spektral di bawah komando beberapa insinyur jiwa yang lebih kuat. Pada saat itu, makhluk spektral yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Tulang, organ, dan segala macam isi perut mereka yang aneh berserakan di tanah. Huo Yuhao melayang di langit saat dia menyaksikan seluruh pertempuran dari kejauhan dengan Tang Wutong. Keduanya sedikit terkejut dengan daya tembak yang ditunjukkan oleh 2 Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang. Meskipun mereka selalu menganggap tinggi kedua Legiun Insinyur Jiwa ini, mereka tetap terkesiap setelah menyaksikan kekuatan yang mereka miliki. Saat ini, sudah terlihat jelas bahwa makhluk spektral ini berasal dari demi-planet spektral Huo Yuhao. Jumlah makhluk spektral yang dikandung demi-planet spektralnya tampaknya tidak terbatas. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu dari mana asalnya.
Dia hanya menyadari bahwa ada jumlah maksimum makhluk spektral yang bisa ada di dalam demi-planet spektralnya kapan saja. Setelah batas ini tercapai, jumlah totalnya tidak akan bertambah. Namun, jika salah satu makhluk spektral mati atau hilang, demi-planet akan meregenerasi makhluk spektral baru untuk menutupi kekurangan tersebut. Sekarang, Airbai, tubuh asli Bai kecil, telah benar-benar menjadi raja di antara semua makhluk spektral dalam demi-planet spektral. Dia menguasai hampir setiap makhluk spektral di dalam demi-planet. Sebagian besar makhluk spektral, kecuali makhluk kuat seperti naga tulang, mematuhi perintahnya. Oleh karena itu, ketika Huo Yuhao mengaktifkan spektral calamity miliknya, mantranya menjadi jauh lebih kuat dengan Airbai memimpin makhluk spektral. Namun, kekuatan destruktif Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang itu terlalu besar. Kekejian adalah salah satu makhluk spektral paling kuat di seluruh demi-planet spektral. Ia hampir tak terkalahkan di darat. Meskipun ia sangat besar dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, ia tetap sangat lincah dan cepat. Namun, tubuhnya yang kuat, yang selalu dibanggakannya, tidak dapat menahan pukulan dahsyat dari Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang. Tidak mungkin mereka bisa mendekati penghalang pertahanan yang terhubung. Selain itu, karena ukurannya yang besar, mereka menjadi sasaran empuk bagi para insinyur jiwa. Oleh karena itu, kekejian yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah setelah menjerit terakhir kali. Semakin banyak makhluk spektral berubah menjadi bangkai di luar penghalang jiwa pelindung. Namun, gelombang makhluk spektral yang mengerumuni penghalang jiwa pelindung tampaknya tidak ada habisnya. Meskipun Huo Yuhao tidak berusaha membunuh para insinyur jiwa ini, dia tidak siap membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika mereka diizinkan kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan tanpa tantangan, dia tidak akan dapat mencapai tujuannya. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen tidak menyadari gerakannya di langit. Huo Yuhao baru saja menyingkirkan alat jiwa yang mungkin melambangkan kematian di mata mereka. Itu milik Starsky Douluo. Itu adalah jarum ilahi Summon. Dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia pasti mampu memanfaatkan potensi penuh dari Summon Divine Needle. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk menghancurkan jebakan yang mereka rencanakan untuk memancingnya. Setelah itu, dia akan menghancurkan semua insinyur jiwa bersama Tang Wutong dengan metode dan keterampilan apapun yang mereka miliki. Lagi pula, mereka memiliki lebih dari sekedar spiritual tempest sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia merasa Summon Divine Needle tidak terlalu cocok dengan keadaan di depannya. Meskipun itu sangat kuat, itu juga mudah dikenali. Begitu dia menggunakan Summon Divine Needle, dia akan membuka penyamarannya. Akan sangat merugikan bagi Huo Yuhao jika membiarkan musuh mengetahui siapa dirinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pengguna yang diketahui selain Ye Yulin. Setiap insinyur jiwa di penghalang jiwa pelindung berada dalam kondisi sangat bersemangat saat mereka dengan cepat menembakkan alat jiwa di tangan mereka. Ketika mereka melihat bagaimana makhluk spektral itu roboh dan mati di depan mata mereka, mereka merasa seolah-olah kebutuhan utama yang tidak diketahui di dalam tubuh mereka telah terpuaskan. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen perlahan menghela nafas lega. Meskipun makhluk-makhluk spektral ini terlihat sangat menakutkan, mereka masih tidak mampu melawan daya tembak dari Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang. Karena itu masalahnya, mereka tidak lagi merasa perlu mengkhawatirkannya. Tidak peduli seberapa kuat para penguasa jiwa jahat itu, mereka pada akhirnya akan lelah karena terus-menerus memanggil begitu banyak makhluk spektral. Dan ketika momen itu tiba, giliran Legiun yang akan membalas dan membunuh mereka. Lagi pula, setiap Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang memiliki kartu truf mereka sendiri. Sebagai komandan Legiun, Su Tianyuan dan Xia Xuanchen menggunakan alat jiwa terbaik di Legiun. Misalnya, peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 dan botol susu kompresi berenergi tinggi adalah peralatan jiwa yang hanya dibawa kemana-mana oleh komandan Legiun. Botol susu kompresi energi tinggi dibuat dari teknologi baru yang baru-baru ini dikembangkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Setiap botol susu bernilai sama dengan alat jiwa kelas 9. Itu bisa berisi kekuatan jiwa sebanyak yang dimiliki insinyur jiwa kelas 7. Pada pandangan pertama, analisis biaya manfaat botol susu ini sepertinya tidak masuk akal. Namun, penting untuk dicatat bahwa insinyur jiwa kelas 7 setara dengan Soul Sage. Seorang Sage jiwa berada pada level yang sama sekali berbeda dari Kaisar Jiwa. Oleh karena itu, jumlah kekuatan jiwa yang dapat disimpan oleh Sage jiwa jelas merupakan jumlah yang mengesankan. Sederhananya, jika seorang insinyur jiwa kelas 5 menggunakan botol susu kompresi berenergi tinggi, dia akan mampu bertarung terus-menerus selama beberapa jam dengan alat jiwa kelas 5 tanpa khawatir kehabisan kekuatan jiwa.
Mengenai kekuatan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, tidak perlu dijelaskan seberapa destruktif dan efektifnya di masa perang. Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile sebagian besar menyimpan botol susu kompresi energi tinggi, sedangkan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran adalah legiun dengan jumlah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 terbanyak di antara tangan yang melindungi bangsa. Ini adalah sesuatu yang bahkan Su Tianran tidak mengetahuinya. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran selalu dipimpin oleh anggota keluarga kerajaan. Meskipun para anggota ini sangat setia kepada keluarga kerajaan, bukan berarti mereka harus setia kepada kaisar pada saat itu. Oleh karena itu, mereka biasanya menyembunyikan dan menimbun peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 apapun yang diberikan kepada mereka. Di antara semua insinyur jiwa kelas 9, hanya sekelompok insinyur jiwa terpilih yang tahu cara membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan tidak hanya menguasai kekayaan kekaisaran, tetapi juga segala jenis logam langka. Oleh karena itu, dengan menukar logam langka dengan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 dengan insinyur jiwa kelas 9, Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran dapat menimbun senjata-senjata ini dan menjadi lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran. Oleh karena itu, jika Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran berusaha sekuat tenaga, bahkan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran secara efektif menyuap jalan mereka menuju kemenangan. Ini juga mengapa Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran sangat dihormati oleh anggota keluarga kerajaan. Faktanya, sebagian besar dari mereka merasa bahwa selama mereka bisa mengendalikan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran, mereka bisa, sampai batas tertentu, mengendalikan seluruh nasib Kaisar Bulan Matahari. Su Tianyuan adalah komandan Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran saat ini. Sebagai orang yang terobsesi dengan kekuasaan, dia pasti akan membawa setumpuk besar senjata yang dapat menentukan nasib sebuah kerajaan. Namun, peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang mereka gunakan untuk mengebom kota Douling adalah peluru yang dirancang untuk digunakan oleh tentara. Itu bukan miliknya. Namun, dia sekarang siap menggunakan semua kartu asnya untuk memastikan kelangsungan hidup pasukannya. Meskipun kematian para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran menyebabkan dia sangat kesakitan, dia tahu bagaimana Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran tidak akan menjadi lebih lemah selama dia memegang kartu truf ini. Ledakan! Ledakan! Boom, makhluk spektral yang tak terhitung jumlahnya terus runtuh di bawah serangan ganas dari Legiun Insinyur Jiwa. Asap mulai menyelimuti kelompok itu ketika lolongan mengerikan dari makhluk spektral yang sekarat mengancam akan memekakkan telinga para insinyur jiwa. Setelah beberapa saat, dunia di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Setiap makhluk spektral yang terlihat oleh Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran dan Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile telah hancur berkeping-keping. Apakah ini akhirnya berakhir? Para insinyur jiwa dalam penghalang pertahanan yang terhubung semuanya terengah-engah. Kelelahan menyusul mereka saat adrenalin di tubuh mereka mulai berkurang. Xia Xuanchen melihat ke layar alat jiwa pengintai sebelum memerintahkan, "Jangan lengah. Ini belum berakhir. Musuh kita masih di sini. Mereka sepertinya sedang berkumpul bersama sekarang." Ya. Meskipun tidak ada lagi makhluk spektral di dekat mereka, layar menunjukkan masih ada sejumlah besar makhluk spektral yang mengelilingi mereka jauh di dalam hutan. Makhluk spektral ini dapat menyerang mereka kapan saja. Jeda singkat ini adalah kesempatan bagus bagi Legiun Insinyur Jiwa yang tegang untuk mengatur napas. Sangat mudah bagi mereka untuk kelelahan jika mereka mempertahankan serangan cepat untuk jangka waktu yang lama. Sepertinya memang ada master jiwa jahat yang mengendalikan makhluk spektral ini dari balik layar. Mereka mungkin menghentikan serangannya setelah melihat bagaimana kami bisa membantai makhluk spektral mereka dengan mudah. Alih-alih sengaja berhenti untuk mengontrol ritme pertarungan, mereka mungkin berhenti karena ketakutan. Dikatakan bahwa para penguasa jiwa jahat harus mengorbankan banyak hal untuk membiarkan dan memelihara roh pembalas dendam atau makhluk spektral mereka sendiri. Setiap kematian berarti mereka sedikit lebih lemah dari sebelumnya. HMPH. Mari kita lihat berapa lama lagi para master jiwa jahat dapat mempertahankan seranganmu. Legiun Insinyur Jiwa kita tidak pernah mundur dari pertempuran langsung seperti ini. Baik Xia Xuanchen dan Su Tianyuan memiliki sentimen yang sama. Sayangnya, mereka tidak mengetahui bahwa orang yang mengendalikan pasukan spektral sama sekali tidak khawatir dengan kematian makhluk spektralnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini sudah jauh melampaui kekuatan spiritual aslinya. Dulu ketika makhluk spektralnya sekarat di bawah tembakan Legiun, dia telah memperhatikan beberapa detail halus yang mungkin terlewatkan oleh kebanyakan orang.
Setelah setiap makhluk spektral mati, bangkainya akan melepaskan fluktuasi energi yang tidak mencolok. Aliran energi ini akan kembali ke demi planet spektral melalui gerbang spektral. Awalnya, Huo Yuhao mengira dia melihat sesuatu. Namun, setelah dia mati lebih dekat, dia menyadari bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Aliran energi itu sebenarnya adalah api roh makhluk spektral itu. Ini juga berarti hanya tubuh makhluk spektral yang mati. Api roh makhluk spektral itu akan kembali ke demi planet spektral. Penting untuk dicatat bahwa api roh, yang dimiliki oleh makhluk spektral di dalam demi planet spektral, diciptakan oleh Calamity Necromancer Electrolus sendiri. Sebenarnya ada energi tipe cahaya di dalam setiap roh. Oleh karena itu, bahkan Ye Gui, yang sangat mahir dalam pemurnian, tidak dapat memurnikan roh di dalam dunia demi planet spektral.